ada yang panjang. Allahu Akbar. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi sifatis shalah. Arkanus shalah. Rukun salat. Ay furuduha, yakni fardu-fardunya. Jadi bahasanya ada rukun sembahyang, ada juga bahasa lainnya fardu sembahyang. Bahasanya belain dalam dua macam bentuk. Ada mengatakan rukun sembahyang, ada yang mengatakan fardu sembahyang. Tetapi pengertiannya sama, yaitu apabila ketinggalan maka sembahyang tidak sah. Nah, ada berapa? Ada 14. Nah, di sini pembahasannya disebutkan ada yang mengatakan 14. Ada yang menyebutkan rukun sembahyang itu 13. Ada yang menyebutkan rukun sembahyang itu 17. Apakah berbeda ini? Ada mengatakan 13 rukun sembahyang, ada 14, ada 17. Nah, ulama yang mengatakan rukun sembahyang itu 14 itu menyebutkan tumakninah, satu kata tumakninah sebagai rukun. Nah, mereka yang mengatakan 13 itu mengatakan tumakninah bukan rukun sembahyang, tetapi syarat sahnya rukun. Artinya rukun seperti rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, ini kada sah kecuali kalau tumakninah. Kalau tidak tumakninah maka rukun ini kada sah. Karena mereka menyebutkan tumakninah itu bukan rukun tetapi syarat sahnya sebuah rukun, maka mereka mengatakan hanya 13. Nah, tetapi ada yang mengatakan 17. Banyak lagi rukun sembahyang. Kenapa? Karena mereka mengatakan ketika niat takbiratul ihram, berdiri betul, Fatihah, rukuk, i'tidal. Rukuk tumakninah, i'tidal tumakninah, sujud tumakninah. Nah, mereka menyebutkan tumakninah itu sebagai rukun. Nah, jadi mereka yang mengatakan rukun sembahyang itu 14, 13 atau 17 sama saja maksudnya. Nah, cuma caranya menyampaikan Arab beda. Ada yang mengatakan 13 tumakninah kada disebutkan, tetapi kalau beberapa rukun ada yang tidak tumakninah kada sah. Ada yang mengatakan secara khususnya rukuk tumakninah, rukuk 7 rukuk 8 tumakninah, 9 i'tidal 10 tumakninah. Nah, sampai mereka mengatakan 17. Nah, jadi kada ada perbedaan. Kalau ini 17, ini 13, namanya nang bujurnya? Jawabannya bujur beretaan. Nah, kemudian rukun-rukun sembahyang ini itu terbagi kepada 3 bagian. Ada disebut dengan qalbi, rukun yang letaknya di hati, tidak diucapkan dan tidak dikerjakan dengan anggota badan, yaitu niat. Nah, niat ini di hati. Yang kedua, ada yang disebut dengan rukun qauli. Nah, kalau rukun qauli ini 5 macam ini rukun qauli. Kalau kada dibaca,
atau membaca tapi tidak sesuai dengan syarat-syaratnya, maka kada sah rukun qauli ini. Bila kada sah rukun qauli, kada sah sembahyangnya. Yaitu takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud, salawat atas Nabi pada tasyahud akhir, kemudian salam. 5 macam ini rukun qauli. Kenapa disebut dengan rukun qauli? Karena dia dibaca dan wajib didengar oleh telinga kita. Nah, kemudian ada yang disebut dengan rukun fi'li. Nah, kalau rukun fi'li, nah ini 7. Berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, kemudian duduk tasyahud akhir, dan tartib. 7 jadinya. Nah, kenapa disebut dengan rukun fi'li, rukun perbuatan? Karena ini wajib dikerjakan oleh anggota tubuh, kada dibaca dan kada dikerjakan dengan hati. Nah, ini insyaallah kita bicarakan satu persatu nanti dalam pembacaan kita ini. Baik, apa rukun sembahyang yang pertama? Pertama, niat. Wahyal qasdu bil qalbi. Nah, apa itu niat? Yaitu al-qasdu bil qalbi, menyengaja dengan hati. Itu niat. Jadi wajib dalam sembahyang berniat. Apa itu niat? Menyengaja dalam hati. Apakah usolli itu niat? Itu lain. Karena itu bukan dengan hati tapi dengan lafaz. Itu hukumnya sunat. Usolli fardal isya'i. Ini sunat. Niatkah ini? Lain. Ini lafaz niat. Kenapa dibaca? Kenapa disunatkan? Karena ini nanti akan menolong bagi hati kita. Bubuhan nangalih membuat niatnya, ada orang waswis pian. Mulai orang kamat datang di sidin. Allahu Akbar jadi imam. Sidin mulai dia menyalingar. Allah. Kada jadi asal kada tabuat. Sampai rukuk maksudnya menyalingar. Nyentar lewat ada nang kayak itu. Nah, lalu di sinilah ada penyebutan lafaz niat, usolli fardal isya. Waktu itu kan usolli, aku sembah yang fardal isya, fardu isya. Tahu deh kita. Nah, akhirnya nyaman membuat. Jadi kayak apa nang nyaman membuat tuh? Allahu Akbar. Aku sembah yang fardu isya. Mulai A di Allah sampai Ra di Akbar. Ada kita berniat, maka itu disebutlah apa ngaranya kita berniat. Jadi niat dengan hati. Nah. Kenapa niat ini wajib? Padahal kan hadis Nabi kayak ini. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Biasanya yang dilihat itu sebagaimana kamu melihat aku salat, kan katanya melihat. Biasanya yang dilihat itu yang dikerjakan oleh anggota tubuh kita itu terlihat. Tapi kalau yang dalam hati terlihat kada. Kada. Tapi kenapa ulama mengatakan rukun sembahyang itu ada niat? Suakah para sahabat melihat niat Nabi? Niat itu kada bisa dilihat. Jadi ini kadang-kadang pembahasan. Bubuhan gitu padahal niat suah kamu lihat padahal kamera itu muni usalli. Nah ini jadi dasar pengambilan hukum itu ulama itu luar biasa. Di mana dasarnya? Berdasarkan hadis Nabi SAW, yaitu innamal a'malu binniyat.
Nah, hanya saja sah amal itu hanya dengan niat. Ketika niat baru sah. Atas dasar hadis inilah ulama kemudian wajib kita menyengaja dalam hati atau berniat tadi di awal kita sembahyang. Nah, lalu dalam kita berniat sembahyang ini ada beberapa macam bentuk tergantung sembahyangnya. Fayajibu fiha ay an-niyah qasdu fi'liha ay as-salati litatamayyaza an baqiyatil af'al. Ini kalau sembahyangnya sembahyang fardu, maka wajib dalam niat itu qasdu fi'liha, menyengaja memperbuatnya. Jadi aku sembahyang. Wajib kita sengaja, nih aku nih memang hendak sembahyang, aku nih memang mengerjakan sembahyang. Kenapa? Litatamayyaza an baqiyatil af'al, supaya berbeda salat ini daripada pekerjaan-pekerjaan yang lain. Kemudian wa ta'yiniha, dan yang kedua itu menyengaja menentukan salatnya. Salat apa? Zuhur dan lain-lainnya. Nah, yang kedua, jadi harus aku sembahyang. Sembahyang apa? Misalnya kan Isya, aku sembahyang Isya. Nah, wajib itu ditentukan. Nah, yang wajib ditentukan ini ternyata hanya sembahyang fardu. Walau kanatis salatul maf'ulah naf'alan, sekalipun salat yang dikerjakan itu salat sunat, wajib kita tentukan. Tapi salat sunat yang bukan salat sunat mutlak. Jadi kalau sekalipun sembahyang sunat, wajib kita tentukan nih sembahyangnya. Sembahyang apa? Aku sembahyang qabliyah Isya, aku sembahyang ba'diyah Isya. Nah, itu ditentukan. Sekalipun sembahyang sunat, tapi kalau sembahyang sunat mana? Sembahyang sunat yang bukan sembahyang sunat mutlak. Nya kan ada sembahyang sunat mutlak. Apa maksud sembahyang sunat mutlak? Sembahyang yang tidak mempunyai waktu khusus dan tidak mempunyai sebab. Itu ngarannya sembahyang sunat mutlak. Kita sembahyang duha, bolehlah. Ada sembahyang duha tuh bisa lah sembahyang zuhur, habis sembahyang zuhur. Itu lain duha. Sembahyang siang ngarannya bukan duha, duha kan pagi. Nah, berarti sembahyang duha ini bukan sembahyang mutlak karena ada waktu khusus. Nah, kalau kita sembahyang tasbih, bisalah siang, bisa malam, bisa. Nah, berarti ini sembahyang tasbih ini termasuk kelompok sembahyang sunat mutlak karena dia tidak mempunyai tidak mempunyai waktu khusus dan tidak mempunyai sebab. Jadi kita ulangi, sembahyang sunat mutlak adalah sembahyang yang tidak mempunyai waktu khusus dan tidak mempunyai sebab. Nah, kalau sembahyang ini bukan sembahyang sunat mutlak, maka wajib kita ta'yinkan. Karawatib, seperti sembahyang rawatib. Qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib. Nah, aku sembahyang sunat maghrib sebelumnya, atau redaksi yang lain, aku sembahyang qabliyah maghrib, aku sembahyang ba'diyah maghrib. Itu wajib ditentukan. Nah, dua niatnya dah. Nah, sama sembahyang fardu wajib juga dita'yin. Nah, kalau sembahyangnya sembahyang fardu atau sembahyang sunat yang bukan sembahyang sunat mutlak, maka wajib kita ta'yin, wajib kita tentukan. Kada bisa Allahu Akbar aku sembahyang. Kada bisa. Kalau sembahyang qabliyah Isya karena aku sembahyang gini, nah kada bisa. Harus dita'yin. Aku sembahyang apa? Qabliyah Isya. Nah.
Ya. Nah, kalau sembahyangnya sembahyang mutlak, Bang. Nah, kalau sembahyang mutlak, maka kada wajib mentakyin. Cukup Allahu Akbar, aku sembahyang. Sudah, ini aku sengaja mengerjakan sembahyang. Sudah cukup. Allahu Akbar, aku sembahyang. Macapatnya sidin yang entah. Sidin sembahyang sunat mutlak. Termasuk di antara sembahyang sunat mutlak, sembahyang hajat, kan kada berwaktu itu. Sembahyang tasbih itu kada berwaktu. Nah, bila kada berwaktu khusus dan kada punya sebab, maka itu disebut dengan sembahyang sunat mutlak. Nah, ini nang kada wajib mentakyin. Nah, kada wajib menentukan. Seperti sembahyang Idul Adha. Nah, kebiasaannya karena mudah kita panjang umur kalau sembahyang sunat Adha. Allahu Akbar. Berapa macam dalam niat sembahyang sunat Idul Adha itu yang wajib? Jawabannya 2. Pertama, niat mengerjakan sembahyang, aku sembahyang. Ini dasar aku nih, aku sing haji sembahyang nih. Yang kedua, menentukan sembahyang apa? Sembahyang Idul Adha. Allahu Akbar, aku sembahyang Idul Adha. Sudah dapat kewajibannya. Nah, kalau sembahyangnya sembahyang fardu, maka bertambah jadi 3, yaitu berniat fardu. Jadi aku sembahyang zuhur fardu. Nah, atau bepaling bolehlah, kada apa terpaling, aku sembahyang fardu zuhur. Biasanya kan kita nang pakai fardu berdahulu ya. Nah, kalau berdudi fardunya boleh hai. Allah, misalnya Isya kayaknya merasain nang hanyar dia. Allah, berniatnya aku sembahyang Isya fardu. Boleh hai? Nang penting 3 ini ada. Nah, jadi kalau kita mau menyimpulkan dalam redaksi dalam sembahyang niat sembahyang ini ada 3 macam. Sembahyang fardu wajib 3. 3 dalam niatnya itu. Pertama, niat mengerjakan sembahyang. Yang kedua, mentakyin, menentukan sembahyang apa yang dikerjakan. Yang ketiga, berniat fardu. Aku sembahyang fardu Isya. Aku sembahyang Isya fardu. Boleh juga? Hah? Kalau jamaah, nah, kalau berjamaah, maka seorang makmum wajib berniat berjamaah. Cuma kada wajib meletakkannya di dalam takbiratul ihram. Kecuali kalau sembahyang itu wajib berjamaah. Seperti sembahyang fardu Jumat. Nah, aku sembahyang fardu Jumat mengikut imam. Ini wajib dalam takbiratul ihram. Kalau sembahyang yang tidak wajib berjamaah, seperti Isya kan kada wajib berjamaah, maka wajib juga berniat mengikut imam, cuma tidak diwajibkan meletakkannya di dalam takbiratul ihram. Andai sedih balik kena, Allahu Akbar, aku sembahyang fardu Isya, berjesiden. Nah, hanya ada niat ikut imam, sah sembahyang sidin. Cuma fadilat jamaahnya kada banyak. Nah, kayak itu, sama ikut niat menjadi imam kayak itu juga. Nah, kita kembali. Kemudian kalau sembahyangnya sembahyang sunat, tetapi bukan sembahyang sunat mutlak, seperti sembahyang sunat yang mempunyai waktu khusus kayak rawatib kan, qabliyah ba'diyah, sembahyang duha, apalagi di sini disebutkan sembahyang duha, sembahyang Idul Adha, sembahyang Idul Fitri. Nah, kayak apa nang ini? Maka wajib 2 di dalam niat itu. Pertama, niat mengerjakan sembahyang. Yang kedua, menentukan sembahyangnya. Aku sembahyang qabliyah maghrib. Aku sembahyang ba'diyah maghrib. Nah, atau bepaling. Aku sembahyang sunat maghrib sesudahnya. Aku sembahyang sunat maghrib sebelumnya. Nah, boleh itu. Nah, berniat sunat pang. Jawabannya kada wajib. Ya. Allahu Akbar, aku sembahyang witir. Sudah sah. Kalau bertambah bang sunat, bagus lagi, lebih sempurna. Aku sembahyang sunat duha, aku sembahyang sunat witir, aku sembahyang sunat tahajud, aku sembahyang sunat wudu.
Aku sembahyang sunat tahiyatul masjid. Nah, itu lebih bagus lagi. Pakai tambahan sunat. Tapi kalau kada berniat sunat, kada apa-apa. Nah, karena sembahyang sunat kada wajib menyebutkan sunat. Nah, kalau sembahyang fardu wajib menyebutkan fardu. Nah, kemudian yang ketiga, kita ulangi tadi, sembahyang fardu 3 dalam niat itu nang wajib. Sembahyang sunat nang bukan sembahyang sunat mutlak, maka 2 niat mengerjakan sembahyang dan apa tadi? Menentukan. Yang ketiga, cuma niat mengerjakan sembahyang. Allahu Akbar, dalam hati aku sembahyang. Sudah cukup. Ini bagi kalau sembahyangnya sembahyang sunat mutlak. Nah, 3 macam bentuk niat. Nah, berikutnya, bagaimana kalau bertambah karena Allah Ta'ala atau menambah tunai adaan atau qadaan, mengqada. Nah, atau menyebutkan rakaatnya atau niat menghadap kiblat. Kayak apa nengin tuh? Jawabannya ini lebih sempurna lagi. Misalnya tadi sembahyang maghrib, aku sembahyang fardu maghrib. Ini kan ini wajib nih. 3 rakaat menghadap kiblat. Tunai. Karena Allah Ta'ala. 7. Tambah lagi ikut imam. Jadi berapa? Jadi 8. Semuanya dibuat sidin. Kayak apa ini? Ini lebih bagus lagi. Nah. Bagus lagi. Kenapa di sini? Wa sunna fin niyati, dan disunnatkan pada niat idhafatun ilallahi ta'ala, menyandarkan kepada Allah Ta'ala. Kenapa sunat? Khurujan min khilafi man aujabaha, karena keluar daripada khilaf ulama yang mewajibkan. Rupanya ada ulama yang mengatakan wajib dalam niat bertambah karena Allah Ta'ala. Pian bertambah terus karena Allah Ta'ala lah. Berarti pian dapat pahala sunat. Satu alasannya. Yang kedua, waliyatahaqqaqa maknal ikhlas, dan supaya tahakkuk jelas makna ikhlasnya. Bila ketika karena Allah Ta'ala, bukan karena orang, bukan karena mintuha, bukan karena nang lain-lain. Nah, karenanya sunat kita bertambah karena Allah Ta'ala. Wa ta'arrudun li adain au qada'in, dan sunat kemudian mendatangkan adaan tunai au qada'in atau qada'. Nah, atau mengqada'. Wala yajibu, cuma ini sunat. Jebang kada wajib. Wa in kana alaihi fa'itatun mumasilatun lil muaddati. Dan sekalipun ada beisi hutang nang qadaan, nang sembahyang fardu nang ketinggalan, nang sama dengan nang dikerjakan, nang ditunaikan. Rupanya sidin nang itu lagi anom maghrib nang ini rancak parai. Napaan? Umpat Candi Agung klub main bel sekalinya. Nah, bila maghrib parai, bila bulik mulai paringin, maka kalah pulang. Isya datang. Nah, kayak pada sembahyang maghribnya nang ini, maka ada hutang maghrib nang lain belum lagi digawi-gawi. Nah, jawabannya kada wajib sekalipun ada hutang, kada wajib meniatkan tunai itu. Nah, khilafan lima tamadul azra'i. Nah, cuma ada satu ulama yang mengatakan bila ada hutang yang belum terbayar, hutangnya sama pada maghrib umpamanya, maka di maghrib itu wajib berniat adaan. Siapa ulamanya? Imam Al-Azra'i. Timbul pertanyaan, kayak apa ternyata mahir banget deh mengqadha nih betuyuk. Diingat tanggal sidin bercatatan. Mulai tanggal 1 Januari tahun 2019 sampai 1 Januari 2020 takaji ilmu sasab apanya
tamat sembahyang. Pokoknya bila ingat neng ini ilmunya, ingat bahwa Allah nang menghendaki kita. Kayak apa kita hendak mun Allah Ta'ala kada menghendaki. Mau kandal benar ilmu nang ini. Jadi kade atau tak kaji ilmu eling. Kan tujuan sembahyang itu wa aqimis salata li zikri. Dirikanlah salat untuk mengingat. Yang penting itu ingatnya itu. Ada penting sembahyangnya. Jadi bila waktu sembahyang sampai ingat. Kalau sembahyang ada setahun sidin genap sudah sadar seandainya nang paling jadi contoh itu baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi nang paling mulia, nang maksum di minggu dahulu kita belajar, kada pernah sekalipun maksiat. Beliau melaksanakan sembahyang itu sampai bengkak kaki sidin. Kada pernah sembahyang kada berjamaah sidin nang ini. Ternyata siapa lagi yang kita ikuti kalau ingin selamat kecuali baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sidinnya sembahyang hanya sadar. Karena karancakan dah, pokoknya bayar aku sembahyang fardu maghrib, mengqadha aku sembahyang fardu maghrib, mengqadha. Banyak benar mengqadha membayar ini. Ternyata maghrib tadi sidin tunai ini yang digawin hanya tadi. Kada ada mengqadha, niatnya mengqadha sahlah. Sembahyang sunat digawi, sembahyang nang adaan tapi diniatkan qadaan. Nah, apa jawabannya? Kalau ipin ada nang tamahir mengqadha tuh. Wal asahu sihhatul adai biniyatil qada'i wa aqtuhu. In udhira binahwi ghaimin. Oh kayak itu. Dan menurut kaul yang paling sahih yaitu sah yang tunai dengan niat mengqadha atau sebaliknya waktu niat sembahyangnya mengqadha tapi niatnya tunai. In uzira kalau uzur binahwi ghaimin umpamanya ghaimin mendung kadep benarnya. Wa illa kalau kada ada uzur pang batalat qat'an, maka batallah qat'an tanpa khilaf, tanpa sekalipun ulama yang mengatakan perbedaan pada dasar batal litala'ubi karena bermain-mainnya. Berarti sidin yang biasa tadi kemahiran bukan sengaja, bukan bermain-main, tapi karena kemahiran sidin ini ada uzur, sidin pun kada apa-apa. Nah tapi mun kada dana aku coba ini hanya mengqadha. Padahal adaan jelas, kada ada uzur apa-apa, dasar kada sah ya. Nah, kalau niatnya nang tunai diniatkan sidin mengqadha tanpa uzur. Nah. Kemudian sunat ta'arrudun listiqbalin. Sunat mendatangkan dalam niat itu menghadap kiblat. Aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat. Ini hukumnya sunat. Soalnya berniat niat hadap kiblat. Berniat terus leh sunat hukumnya. Nah. Wa adadi rakaatin dan menyebutkan sunat juga menyebutkan bilangan rakaat. Aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat. Nah, bertambah 3 rakaat. Sunat juga lil khuruji min khilafi man aujabat ta'arrudha lahuma. Karena keluar daripada khilaf ulama yang mewajibkan mendatangkan bagi keduanya menghadap kiblat dan menyebutkan bilangan rakaat tadi. Ada ulama yang mewajibkan demikian. Nah lalu kita usalli ketika berwudu nawaitul wudu'a. Apa hukumnya? Nah di sini wasunna nutqun biman wiyin, dan disunnatkan mengucapkan, menuturkan biman wiyin dengan apa yang diniatkan. Wala yajibu, cuma kada wajib, cuman sunat. Kenapa? Wayapa mengerjakan membacanya nenek qabla takbir,
sebelum kita bertakbir. Kenapa disunatkan? Nah, liyusa'idal lisanul qalba, supaya lisan yang mengucapkan usolli fardal maghrib kan nih akan menolong bagi hati. Nah, nangalih membuat nang waswis nang ini ya, di antara terapi pengobatannya kita baca itu usolli fardal zuhri, usolli fardal maghribi, usolli fardal isya'i. Kan dalam hati ketika kita, oh aku sembahyang fardhu isya. Ada bagian karena sesuatu yang mempermudah akan sebuah kewajiban itu hukumnya menjadi dianjurkan. Misalnya kita ya, nih ketika dahulu berpelapon kada panasnya luar biasa, sembahyang gelisah, pasang pelapon. Masih rasa panas, pasang kipas angin. Masih rasa panas, pasang AC. Masih ada lagi pemain nyaman Jepang, timbul bewirit, ngantuk lagi. Ini ternyata mengerjakan sesuatu yang akan menolong kepada sebuah kebaikan. Hukumnya jadi dianjurkan. Nah, kayak itu. Kayak itulah makanya usallin. Kenapa? Akan membantu niat dalam hati kita. Karenanya disunatkan. Itu Nabi kada suaka itu bid'ah. Nah, hadang dahulu. Bid'ah tuh wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Setiap nang sesat itu dalam api neraka. Jadi orang berusalli itu hukumnya masuk neraka. Hadang dulu. Ini alasan. Yang kedua, wa khurujan min khilafi man aujabahu. Dan alasan yang kedua karena ingin keluar daripada khilaf ulama yang wajib. Rupanya ada ulama yang mewajibkan. Nah, itu bau salih aja sunat hukumnya. Habis. Nah sekarang kayak apa mun orang tuh usallinya niatnya lafaz niatnya tadi misalnya nih isya, halnya maghrib usalli fardal maghribi. Isya nih Allahu Akbar ujur sidin. Tapi hati sidin niatnya isya aja, usallinya maghrib. Kayak apa nih ini? Nah, di sini ada keterangannya. Keterangannya, "Falau nawaz zuhra biqalbihi wa jara 'ala lisanil asru lam yadurra." Seandainya seorang berniat zuhur dengan di hatinya zuhur, tapi ternyata yang dilepaskannya asar, usalli fardal asri. Padahal zuhur di dalam hatinya niat zuhur jai lam yadurra, tidak memudarkan. Nah, andai rupanya kada sengaja si imam nang ini usalli fardal maghribi salah rakaatin adaan imaman lillahi ta'ala. Waktu Allah berni, maghrib marah lagi dah. Aku sembahyang isya aja, aku sembahyang fardal isya. Makmum bingung. Tuh sini sembahyang maghrib jangan diikuti, tuh sini usallinya maghrib. Jadi seekong itihir loh. Yakin sini tuh isya sana. Maka kada jadi masalah. Niat ikuti aja kada apa-apa entah. Karena mungkin sidin berniatnya niat memang isya. Nah, cuma maulah bingung makmum bener ya. Isya sudah lewat nih landong hari gelisah. Nah, banyak lagi tentang masalah niat yang ini. Nah, karena wajib bersamaan antara Allah berbarengan, beimbai antara takbiratul ihram dengan niat. Nah, saat itulah kemudian ada nang panjang Allahu Akbar. Napaan maka panjang sidin membuat talapah sedikit. Ada nang cepat Allahu Akbar. Jadi jenang handap nginto jer memanjangkan benar pada Allah itu cuman mat tabi'i mat asli itu 2 harakat ya 1 alif ya. Itu dipanjangkan sing panjangan Allah. Jadi seekong jenang handap kada sah nginta. Napaan kada sah? Nang handap
nang tekadaya panjang mana dipanjangkan. Jadi jadi seekong pulang ngintu sana Allahu Akbar. Wajib lo kubinnya tuh aku sembahyang fardu zuhur. Allahu Akbar. Mana muat ngintu Allah aku sembahyang fardu zuhur Allah kada muat ning ini. Bujur kada ning ini. Karena minggu kena dibahas ingin tahu pembahasannya. Hangin itu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna. Rabbana atina fid dunya hasanah. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.